Generasi muda, generasi penerus, memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi pahlawan, yakni sebagai pahlawan pembangunan. Sebagai pahlawan pembangunan, generasi muda tidak kalah memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara dibanding dengan pahlawan-pahlawan perang kemerdekaan di masa lalu. Pak Harto, tentang kesempatan generasi muda menjadi pahlawan pembangunan dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1989. Membuka lahan bagi tunas-tunas bangsa. Praja Muda Karana. Demikian kepanjangan frasa dari Pramuka, sebuah gerakan kepanduan yang memberikan pembinaan fisik, mental, dan moral kepada generasi muda Indonesia. Gerakan kepanduan yang dirintis oleh Lord Robert Baden-Powell di Inggris sejak tahun 1907 sesungguhnya sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya pada masa Hindia Belanda, yakni dengan didirikannya cabang Nederlands Padvinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912. Selanjutnya, pada tahun 1916, kaum pribumi juga mulai mendirikan kepanduannya sendiri, yakni Javansche Padvinders Organisatie yang berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7. Selanjutnya organisasi kepanduan pun merebak di Nusantara. Hingga akhirnya pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Dengan keluarnya Kepres ini, maka berbagai organisasi kepanduan yang ada kemudian melebur menjadi satu, dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Warnas, dan Warnari di Istana Negara, diikuti oleh defile pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus 1961 kemudian dinyatakan sebagai Hari Pramuka. Sementara itu, Ketua Kuartir Nasional yang pertama ditetapkan Sultan Hamengkubuwono IX, kelak diangkat sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Dengan lambang tunas pohon kelapa, Gerakan Pramuka mencurahkan perhatian dan sumber dayanya dalam mendadar bibit-bibit bangsa melalui berbagai aktivitas yang memuliakan semangat kerja, persahabatan, dan kecintaan terhadap nusa dan bangsa. Jambore merupakan salah satu ajang utama bagi para pramuka untuk bertemu dan beraktivitas bersama. Jambore berskala nasional melibatkan anggota pramuka dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Jambore dilakukan pada sebuah arena yang memungkinkan ribuan pramuka berada dan beraktivitas bersama. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1978 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, menetapkan penyelenggaraan Jambore Nasional dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam rangka itulah, pada masa kepemimpinan Pak Harto dibangunlah Widya Mandala Krida Bakti Pramuka atau Wila Datika, sebuah sarana pendidikan dan rekreasi yang ditujukan bagi kaum muda Indonesia. Wila Datika dibangun oleh Kuartir Nasional Pramuka, menempati lahan seluas 233 hektar di Cibubur, Jakarta Timur. Kawasannya
terdiri atas 4 bagian, yakni Pusat Pendidikan Kader atau Pusdika, Taman Bunga, Pusat Apiari, dan Bumi Perkemahan. 3 bagian yang pertama diresmikan penggunaannya oleh Pak Harto pada 14 Agustus 1977. Dalam pesannya, Pak Harto menyampaikan bahwa hendaknya Widya Mandala Krida Bakti Pramuka ini dapat menjadi kawah candra di mukanya kader pramuka yang terpercaya, kader yang mampu membangun diri dan membangun masyarakatnya. Kekhawatiran itu semacam tidak beralasan. Sejarah membuktikan bahwa dalam saat yang sulit sekalipun, dalam saat negara dan bangsa kita dihadapkan kepada bahaya yang mengancam keselamatan Pancasila, ABRI tidak pernah berpikir dan bertindak militeristis sebagai pendukung dan pembela ideologi negara. ABRI justru ikut mendorong pertumbuhan demokrasi Pancasila dalam rangka pengamanan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pak Harto tentang peran ABRI dalam mendorong demokrasi Pancasila. Dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, 1989. Menerjemahkan Dwi Fungsi dengan AMD. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI kini dikenal dengan sebutan TNI, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. ABRI lahir di tengah rakyat, dan karena itu pula ABRI selamanya menjadi bagian tak terpisahkan dari rakyat Indonesia. Ini yang membedakan tentara di Indonesia dengan tentara di banyak negara lain. Dalam tatanan modern, tentara dibentuk oleh negara sebagai instrumen kenegaraan untuk mempertahankan dan melindungi negara dari berbagai serangan yang datang dari luar yang dapat menghancurkan eksistensinya. ABRI melalui tatanan tersebut, ketika negara Indonesia belum merdeka, sebagian rakyat mengorganisasi diri membentuk satuan perjuangan yang melakukan perlawanan bersenjata kepada para penjajah negeri ini. Itu sebabnya para perintis tentara di Indonesia paham benar hakikat kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Demikian pula ketika masa-masa sulit, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 harus dipertahankan dari gempuran Belanda yang hendak kembali menguasai Indonesia. Para pejuang paham benar bagaimana peran dan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan mereka. Kisah sukses perang gerilya yang dilakukan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah cerita sukses rakyat di desa-desa terpencil yang tanpa pamrih memberi perlindungan dan logistik tak terkira bagi Pak Dirman bersama pasukannya. Dengan cara apa ABRI berterima kasih kepada rakyat yang telah mengasuh dan membesarkan mereka? Dalam pandangan Pak Harto, cara ABRI berterima kasih adalah dengan menunaikan panggilan tugasnya dalam menjaga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap tegak dan berdiri dengan utuh. Dwi fungsi ABRI yang kemudian dijalankan pada masa-masa setelah Indonesia merdeka
mengartikulasi fungsi ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan berdemokrasi. Peran ini diyakini Pak Harto membuat ABRI menjadi pelopor dalam perang kemerdekaan dan pelopor dalam pembangunan nasional. Pak Harto juga mengakui peran ini menimbulkan kekhawatiran Indonesia menjadi negara yang militeristik, otoriter, dan totaliter. Pak Harto mencatat, kekhawatiran itu semacam tidak beralasan. Sejarah membuktikan bahwa dalam saat yang sulit sekalipun, dalam saat negara bangsa kita dihadapkan kepada bahaya yang mengancam keselamatan Pancasila, ABRI tidak pernah berpikir dan bertindak militeristis. Sebagai pendukung dan pembela ideologi negara, ABRI justru ikut mendorong pertumbuhan demokrasi Pancasila dalam rangka pengamanan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara lain, ABRI berterima kasih kepada rakyat adalah dengan melakukan bakti kemasyarakatan kepada rakyat di desa dengan nama ABRI Masuk Desa atau AMD. Program yang diluncurkan pada tahun 1983 ini dilakukan dengan menerjunkan pasukan ke desa-desa terpilih untuk membantu masyarakat setempat melakukan perbaikan dan pembenahan berbagai infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan sarana umum lainnya. Selain itu juga diberikan pelayanan kesehatan gratis dan berbagai pembinaan sosial kemasyarakatan. Bagi prajurit ABRI, upaya seperti ini juga menciptakan tali batin tak terpisahkan antara mereka sebagai anak-anak bangsa dengan rakyat yang dengan jerih payah membesarkan mereka. Permasalahan lingkungan dilahirkan oleh manusia, sehingga dalam penanganannya perlu melibatkan manusia secara aktif dan meningkatkan posisi mereka dari perusak menjadi pembina lingkungan. Ini juga berlaku bagi masyarakat dan bangsa, sehingga masalah lingkungan di dunia perlu ditanggulangi dengan partisipasi semua orang. Jaga lingkungan hidup dengan Kalpataru. Pak Harto punya cara sendiri dalam mendorong masyarakat turut aktif melestarikan alam dan lingkungan hidupnya. Cara yang memadukan metode komunikasi modern dengan nilai kebajikan lokal, yakni pemberian penghargaan Kalpataru. Disebut metode komunikasi modern karena pemberian penghargaan merupakan sebuah teknik public relation yang lazim dipraktikkan pada masa kini guna menciptakan efek komunikasi yang masif. Pemberian penghargaan mampu melahirkan publisitas tentang perjuangan seseorang melestarikan alam, yang pada gilirannya akan mempengaruhi dan bahkan menginspirasi pihak lain untuk turut mendukung atau bersikap positif dengan upaya-upaya tertentu. Sementara itu, Kalpataru merupakan simbol yang digali dari nilai-nilai kebajikan lokal. Dalam bahasa Sanskerta, Kalpataru berarti pohon pengharapan. Kalpataru sesungguhnya merupakan pohon hayalan yang dapat dijumpai dalam ratusan panel atau relief di sejumlah candi seperti di Candi Borobudur, Pawon, Mendut, hingga Prambanan. Dalam budaya Jawa, Kalpataru menjelma dalam bentuk gunungan dalam seni wayang kulit atau wayang golek. Pohon Kalpataru
digambarkan berada dalam vas atau jambangan bunga. Vas bunga ini diapit oleh sejenis hewan seperti harimau, kijang, biri-biri, monyet, bajing atau tupai, kinara-kinari, yaitu makhluk ajaib yang berkaki dan bersayap burung dengan dada dan kepala manusia, atau diapit oleh sejenis burung seperti angsa, kakatua, atau pelikan. Pohonnya sendiri berupa dahan, ranting, daun-daun, serta bunga-bunga yang sedang mekar. Di puncak pohon sering ada payung yang disebut catra, dan juga kadang-kadang diapit oleh sepasang burung. Pohon ini dapat mempunyai 2 cabang atau 6 cabang. Yang terakhir ini jarang ada. Pohon kalpataru selalu digambarkan berbunga, sedang mekar, dan kadang-kadang dari kelompok bunga dimuntahkan untayan manik-manik. Kalpataru merupakan simbol tentang kehidupan yang lestari dan seimbang yang berasal dari nilai-nilai kebajikan lokal. Penghargaan Kalpataru diberikan pemerintah Indonesia sejak tahun 1980 kepada perorangan atau masyarakat yang telah menunjukkan kepeloporannya dalam melestarikan lingkungan hidup. Kala itu, penyerahan penghargaan Kalpataru dilakukan oleh Pak Harto setiap tahun, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Penghargaan Kalpataru terdiri atas 4 kategori, yakni perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Untuk bisa meraih Kalpataru, para calon harus melalui seleksi dan memenuhi sejumlah kriteria, yakni dilakukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri, telah menunjukkan dampak positif pada lingkungan hidup, mempunyai pengaruh dan membangkitkan kesadaran masyarakat sekitarnya, dan sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 5 tahun. Dalam renungannya tentang hubungan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, Pak Harto mengungkapkan, permasalahan lingkungan dilahirkan oleh manusia sehingga dalam penanganannya perlu melibatkan manusia secara aktif dan meningkatkan posisi mereka dari perusak menjadi pembina lingkungan. Ini juga berlaku bagi masyarakat dan bangsa, sehingga masalah lingkungan di dunia perlu ditanggulangi dengan partisipasi semua orang. Penghargaan Kalpataru hanya salah satu cara Pak Harto mengirim pesan kepada segenap lapisan masyarakat tentang perlunya partisipasi semua orang dalam melestarikan alam sebagai pohon kehidupan kita bersama. Bagi Indonesia, kerjasama regional itu bukanlah keinginan belaka, melainkan suatu keharusan, sebab hanya dengan kerjasama yang erat dalam mencapai kemajuan ekonomi, kami akan dapat mewujudkan keamanan yang memang diperlukan oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pak Harto tentang perlunya kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Tenggara. Menguatkan ASEAN. Di tengah usaha memulihkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa akibat pengkhianatan G30S PKI, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto juga memulihkan hubungan Indonesia dengan pergaulan internasional. Pak Harto pada 11 Agustus 1966 mendorong normalisasi hubungan dengan Malaysia pasca konfrontasi disusul pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali aktif menjadi anggota PBB. Sementara, demi mengeliminasi pengaruh komunisme yang masih kuat di dalam negeri, maka 1 Oktober 1967,
Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC. Pak Harto menyadari bahwa kawasan bangsa-bangsa di Asia Tenggara masih serumpun dan memiliki hubungan sejarah yang sama. Pada sisi lain, bangsa-bangsa tersebut juga memiliki kepentingan dan masalah yang tak jauh berbeda, yakni kemakmuran dan ketentraman hidup. Karenanya, Pak Harto dalam sebuah kesempatan mengungkapkan, bagi Indonesia, kerjasama regional itu bukanlah keinginan belaka, melainkan suatu keharusan. Sebab hanya dengan kerjasama yang erat dalam mencapai kemajuan ekonomi, kami akan dapat mewujudkan keamanan yang memang diperlukan oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Tak mengherankan bila Indonesia menjadi pelopor ketika sejumlah pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara menggagas sebuah organisasi yang menghimpun dan membangun kerjasama antar bangsa se-Asia Tenggara. Pertemuan yang digelar di Bangkok, Muang Thai, kini dikenal dengan Thailand, sejak tanggal 5 Agustus 1967, dihadiri oleh sejumlah menteri luar negeri, akhirnya melahirkan deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Muang Thai, Thanat Khoman, Malaysia, Tun Abdul Razak, Singapura, Raja Ratnam. Deklarasi Bangkok merupakan landasan bagi berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yang pokok maksud dan tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, serta meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Tak sebatas menjadi pelopor, Pak Harto juga menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk organisasi ini menjalankan roda organisasi. Pada KTT ASEAN ke-1 yang berlangsung di Bali tahun 1976, disepakati untuk menjadikan Jakarta sebagai kedudukan sekretariat ASEAN. Maka dibangunlah gedung sekretariat ASEAN di Jalan Sisinga Mangaraja, Jakarta, yang diresmikan oleh Pak Harto pada 9 Mei 1981. Dalam berbagai kesempatan, Pak Harto memperlihatkan kesungguhannya dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya solidaritas ASEAN. Salah satunya adalah ketika KTT ASEAN ketiga hendak digelar di Manila, sementara situasi keamanan Filipina yang kala itu dipimpin oleh Nyonya Corazon Aquino kurang kondusif, sehingga menimbulkan keraguan di antara para pemimpin ASEAN. Namun Pak Harto bersiteguh untuk hadir, justru menunjukkan solidaritasnya kepada sesama pemimpin bangsa Asia Tenggara yang ternyata diikuti pula oleh para kepala negara lainnya. Tentang hal ini, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berkomentar, kalau saja para kepala pemerintahan ASEAN mendengarkan nasihat yang diberikan aparat keamanan mereka, maka bisa dipastikan kini mereka tidak akan berada di Manila. Tetapi mereka mengabaikan nasihat itu, dan Presiden Soeharto lah yang mengambil inisiatif pertama untuk hadir di Manila. Keputusan itu diambil Presiden Soeharto karena komitmennya untuk memelihara solidaritas ASEAN. Kesungguhan Pak Harto menggalang kerjasama dan solidaritas sesama pemimpin bangsa di ASEAN itu telah menciptakan suasana kondusif di wilayah Asia Tenggara. Menurut Pak Harto pada tahun 1970-1980, kawasan Asia Tenggara telah menjadi satu kawasan teraman di muka bumi ini.
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.